Baiklah, saya akan membahas sejarah singkat pertumbuhan dan perkembangan linguistik umum. Ditemukan banyak pendapat dari para ahli dalam mengklasifikasikan periodisasi sejarah pertumbuhan dan perkembangan linguistik. Althusser misalnya membagi periodisasi pertumbuhan dan perkembangan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama zaman Yunani, yang kedua zaman Romawi, yang ketiga zaman pertengahan, dan yang terakhir yaitu zaman Renaissance. Baiklah, yaitu yang pertama zaman Yunani. Di masa itu, para linguis mempersoalkan apakah bahasa itu bersifat alami, fisis, atau bersifat konvensi, nomos. Bersifat fisis atau alami maksudnya bahasa memiliki hubungan asal-usul, sumber yang abadi dan tidak dapat ditukar oleh manusia. Dengan kata lain, antara lambang dan acuan memiliki hubungan yang pasti. Sementara bersifat nomos, konvensional, maksudnya bahasa itu tidak memiliki hubungan yang pasti antara lambang dan acuan. Hubungan keduanya hanya bersifat konvensional atau kesepakatan di antara pemakai bahasa. Pembahasan yang kedua yaitu zaman Romawi. Zaman Romawi merupakan kelanjutan dari zaman Yunani, yaitu orang-orang Romawi banyak mendapat pengalaman dari kemajuan Yunani sebelumnya. Tokoh-tokoh terkenal pada zaman Romawi antara lain yaitu Varro dan Chryssia. Yang ketiga yaitu zaman pertengahan. Yang menjadi ciri utama zaman pertengahan adalah munculnya perhatian penuh para filsuf terhadap bahasa dan mencuatnya bahasa Latin sebagai bahasa utama yang dipakai sebagai bahasa gereja, bahasa diplomasi, dan bahasa ilmu pengetahuan. Baiklah, yang terakhir yaitu zaman Renaissance. Secara etimologi, Renaissance berarti lahir kembali, yaitu masa kehidupan kembali usaha mempelajari zaman kuno Yunani dan Romawi, baik mengenal keseniannya, filsafat, dan sastra yang lahir pada abad 16 dan 17. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa masa Renaissance dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemikiran dan abad modern. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat pertumbuhan dan perkembangan linguistik di Arab. Setelah sebelumnya dipaparkan sejarah singkat sejarah pertumbuhan dan perkembangan linguistik secara umum, berikut ini akan disinggung pula sejarah singkat linguistik Arab secara khusus. Perhatian terhadap linguistik Arab muncul pada awal perkembangan Islam. Linguistik dimaksud adalah ilmu tata bahasa yang kemudian dikenal dengan ilmu Nahu, yaitu ilmu Nahu Arab yang mempelajari tentang perubahan bahasa baris kata sesuai dengan fungsi jabatannya dalam kalimat. Orang yang berpendapat tentang ilmu Nahu yang pertama adalah Abu al-Aswad ad-Du'ali. Periode pertumbuhan dan perkembangan ilmu Nahu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, periode pembentukan. Yang kedua, periode pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, periode kejayaan. Dan keempat, periode reformasi dan reformulasi. Oke, yang pertama, periode pembentukan. Para sejarawan bahasa Arab tidak berbeda pendapat bahwa ilmu Nahu lahir di kota Basra yang sekarang kita kenal dengan negara Irak. Periode pertumbuhan ini terhitung setelah masa Abu al-Aswad ad-Du'ali sampai masa Khalil bin Ahmad al-Fariji. Yang kedua, periode pertumbuhan dan perkembangan. Dikatakan sebagai periode pertumbuhan dan perkembangan seiring dengan munculnya perhatian para linguis terhadap qawaid bahasa Arab dan lainnya sebagai karya tentang qawaid an-Nahu. Yang ketiga, periode kejayaan. Disebut dengan periode kejayaan karena perhatian dan keseriusan para linguis Arab untuk menulis berbagai judul yang berkaitan dengan Nahu demikian besar. Kisahnya kejadian Nahu pada periode ini sama dengan pesatnya kajian terhadap ilmu seperti filsafat kedokteran. Yang keempat, periode reformasi atau reformulasi. Yang disebut dengan reformasi atau reformulasi, linguis Arab memformat kembali materi Nahu dan pembahasannya supaya lebih mudah dipelajari. Oke, cukup sekian video pembahasan dari kami. Mohon maaf jika ada salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Undur, makola, Wala